Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, kita masih bisa ketemu di pertemuan kedua ini di mata kuliah praktikum antarmuka dan microcontroller. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari bahasa C, tentang tipe data, konstanta, dan variabel. Ya, nah pertemuan hari ini kita akan membahas tentang balancing atau percabangan dan looping atau pengulangan gitu ya. Balancing itu apa sih ya? Atau percabangan itu apa? Itu kan suka ada yang nanya, percabangan itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi percabangan atau bahasa gampangnya adalah penyeleksi kondisi digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Fungsi penyeleksi kondisi itu penting di dalam penyusunan bahasa C. Gak cuma bahasa C doang sih sebenarnya ya. Di bahasa-bahasa pemrograman yang lain yang namanya balancing atau percabangan itu sangat-sangat penting digunakan. Ya, nah, khususnya di bahasa C ini karena nanti outputnya kalian akan membuat sebuah alat, jadi balancing ini sangat-sangat penting juga buat kalian, gitu ya. Jadi sekilas saya ulangi materi yang dulu. Oke, saya ulangi materi yang dulu waktu kalian semester 1. Jadi mata kuliah dulu itu kalian pernah belajar juga masalah if. Saya belum tahu juga kalian apakah paham dengan yang dijelaskan atau tidak. Jadi kalau bahasa gampangnya if itu adalah mengarahkan kita kepada satu tujuan. Contoh, saya punya duit 100.000. Saya punya duit 100.000. Sedangkan saya pengen membeli sesuatu. Taruhlah saya pengen membeli tas baru, ya, ada tas baru, gitu kan? Ada 3 pilihan tas, ada yang harganya 150.000, ada yang harganya 90.000, ada juga yang harganya 70.000. Oke, ada harganya 70.000. Kalau saya punya duit 100.000, saya dihadapkan oleh 3 pilihan tersebut. Mana sih yang harus saya pilih, gitu kan? Nah, fungsinya si if dan switch case dan yang lain-lainnya, operasi balancing ini bentuknya seperti itu. Jadi buat membantu kita memilihkan pilihan yang terbaik, gitu ya. Kalau saya milihnya yang 150.000, otomatis nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena duit saya cuma 100.000, kurang. Kalau saya punya duit 100.000, terus saya milih tasnya yang kedua, yang harganya 90.000, ya otomatis hal itu juga tidak bisa terjadi. Kenapa nggak bisa terjadi? Kan saya butuh ongkos pulang pergi dari rumah menuju ke toko yang saya tuju, gitu ya, tempat saya mau beli tas. Otomatis pilihan saya akan berakhir atau berlabuh di yang pilihan ketiga, yang harga tasnya cuma 70.000. Saya punya ongkos pulang pergi, mungkin juga punya ongkos untuk minum atau sekedar jajan, gitu ya. Nah, jadi fungsi FLS itu bentuknya seperti itu kurang lebihnya, gitu ya. Nah, di sini yang akan saya bahas penyeleksi kondisi yang pakai bahasa C itu ada tiga. Ada tiga. Kenapa cuma tiga ya? Paling sering dipakai ya ini, gitu ya. Yang pertama ada if else, sama yang terakhir ada switch case default. Bentuknya seperti apa? Nah, kalau bentuknya if, bentuknya seperti ini. Seperti biasa, di atas sendiri itu adalah include. Sebentar, saya mau ngambil pulpen saya. Saya naruh ininya di mana ya? Ternyata nggak bisa ngambil pulpen. Ya sudah. Oke. Jadi seperti yang terlihat di gambar ya, include mega terus include delay ini adalah file header yang nggak usah diapa-apain, udah biarin aja. Memang bentuknya seperti itu, gitu ya. Nggak usah diapa-apain, biarin aja kayak gitu. Oke, kita punya tipe data char input 1, DDR-A, DDR-B, ya. Nanti outputannya akan kita masukkan ke dalam sana. Input 1 sama dengan port B. Jika input 1 sama dengan 0x40, gitu ya. Terus port A itu
berapa? Itu kan yang akan dituliskan ke dia. Oke, jadi ini sebenarnya ada potongan programnya. Potongan programnya tuh bakalan banyak banget. Kalau kalian tanya, itu nanti hasil outputnya seperti apa, Pak? Kalau saya melihat sekilas, ini program untuk menyalakan lampu. Ya, kalau saya lihat sekilas ya, ini program untuk menyalakan lampu. Cuman kurang jelas juga. Ini programnya nggak ada keterangannya. Dia mau kemana yang jelas. Kalau nanti ada inputan sebesar 0x40 gitu ya, maka port A itu harus 0x20 alias lampunya itu harus dinyalakan gitu ceritanya ya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yaitu adalah if else. Jadi perbedaannya antara if dengan if else adalah if itu cuman punya dua kondisi. Kalau nggak belok kanan ya beloknya ke kiri, gitu ya. Jadi nggak ada pilihan yang lain. Jadi cuman ke kanan atau ke kiri ya udah. Sedangkan kalau if else itu minimal ada tiga kondisi ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, atau maju ya. Misalkan kita ada di persimpangan kanan, kiri, atau maju. Nah, kalau nggak ke kanan, ya ke kiri. Kalau nggak ke kiri, ya berarti kita harus maju. Simpelnya seperti itu. Gitu ya. Ini kebetulan sudah mulai digabung sama pengulangan, cuman pengulangannya nggak terlalu saya detailkan banget, gitu ya. Jadi if angka sama dengan F0, FO, gitu ya. Jadi kalau angkanya sama dengan 0, maka kerjakan pengulangan sebagai berikut, gitu ya. 0, K sama dengan 0, K kurang dari 4, K plus plus. Berarti nanti kita akan mencetak angka 1 sampai dengan 0 sampai dengan 3. Gitu ya. I sama dengan tabel 1, K. Tabel 1, K. Oh, kita membuat tabel nih ceritanya. Gitu ya. Pernyataan dalam blok ini kosong, port A sama dengan I gitu ya. Pernyataan dalam blok ini kosong, tunda 50, 100, artinya nggak ada yang dikerjakan gitu ya. Ini cuman fungsi-fungsi, function doang ini kalau ada kayak gini. Else ya, bila nggak dikerjakan fungsi yang atas ini, maka kerjakan aja 0 K kurang dari 4 K plus plus. I tabel 2 pernyataan dalam ini bisa kosong. Oke, jadi ini adalah function yang sudah ditulis. Nah, kita menuliskan perintah input outputannya ada di sini. Jadi kalau kalau ngelihat kayak gini kan jelas ya. Oke, kalau ngelihat yang ini jelas. Kalau yang barusan nih, yang ini kurang jelas. Ini maksudnya mau kemana? Jadi kalau yang ini belum bisa dijelaskan, tapi kalau bisa kita ngelihat dari susunannya, kemungkinan besar ini mau menyalakan sebuah lampu. Nah, sedangkan yang ini kita mau mencetak sebuah deret. Deret dari 0 sampai dengan 3, tapi nanti akan nyusunnya ke bawah juga. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 0. Nah, gitu ya. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 0. Gitu ya. 0 ini akan kecetak apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena lihat persamaannya di tengah adalah K kurang dari 4, bukan K kurang dari sama dengan 4. Jadi ketika dia sudah meluping ke 4 kali, gitu ya, sudah meluping ke 4 kali, perintah otomatis akan dibatalkan. Kenapa? Karena yang diminta itu K-nya kurang dari 4, bukan kurang dari sama dengan 4. Kalau kurang dari sama dengan 4, K-nya masih bisa dicetak. Gitu ya. Oke, itu tadi rumus if else. Yang berikutnya adalah switch case. Ya, switch case. Include mega void main char A, DRA 0FF, DRB 0FF juga. A sama dengan port A, switch A. Case pertama port B5, port B10, 15, 20, 40, 60, dan port B 0. Ya, defaultnya 0. Jadi
ceritanya nanti kita disuruh mencetak angka, sama yang ini juga kita diminta untuk mencetak angka pada layar, gitu ya. Yang akan kecetak berapa? Yang akan kecetak nanti 5, 10, 15, 20, 40, 60, atau 0, tergantung dari si DDRA yang kita masukkan. Ya, DDRA. Kalau FF, ingat di bilangan apa namanya? Di bilangan heksadesimal, FF itu angkanya berapa? Ada yang ingat? Ya, benar. FF itu adalah 255 desimal. Gitu ya. Jadi di DRA-nya 255, terus DRB-nya juga 255. Permintaannya adalah dicetak. Si port B ini minta mencetak kalau ketemu angka 255. Tapi sayangnya pada program kita nggak ketemu angka 255. Jadi kalau ngikutin program ini nanti yang akan keluar hasilnya adalah 0, gitu ya. Layarnya akan 0, gitu ya. Pak, saya mau cobain ke programnya, ya silahkan aja. Yang jelas ini program yang saya tampilkan di depan cuman potongan-potongan doang. Kalian harus mencari lagi lebih dalam lagi, kira-kira function-function yang ada di situ apa sih, gitu ya. Karena saya cuma ngambil potongan-potongannya aja. Jadi program ini kemungkinan besar nggak akan bisa langsung kalian jalankan seperti itu, ya. Oke. Yang berikutnya, looping alias perulangan. Jadi biasanya si looping ini kita gunakan kalau kita mau mencetak angka atau kita mau mencetak dimensi, gitu ya. Misalkan kalian mau mencetak angka dari 1 sampai 100, oke, dari 1 sampai 100 kalian masih gampang, masih simple, gitu ya. Belum terlalu parah. Tapi bayangkan kalau kalian harus mencetak angka dari 1 sampai 1 juta atau sampai 10.000. Yang paling dekat deh 10.000 gitu ya. Mau kalian menuliskan satu-satu, kan nggak perlu seperti itu sebenarnya. Kita cukup menggunakan fungsi dari looping, gitu ya. Jadi kalau udah menggunakan looping, ya udah kita tinggal menentukan aja bilangan awalnya berapa, nanti mau kita ulang sampai berapa kali, gitu ya. Nah, di perulangan ini atau di looping ini ada 3 juga prosedur yang biasa kita pakai, yaitu while, do while, dan for. While sama do while ini suka terbalik, gitu ya. Jadi perbedaannya, while itu angkanya dicetak dulu, baru dia dihitung. Sedangkan do while itu kita hitung dulu, baru nanti angkanya dicetak, gitu ya. Jadi kalau while langsung dicetak baru dihitung, kalau do while itu dihitung dulu baru dicetak. Dia mirip-mirip sama for. Kayak tadi ya, for-nya udah saya jelaskan juga sedikit di awal. Jadi kerjain aja sebelum dia mencapai batas maksimalnya, dia akan terus mengerjakan, gitu ya. Contoh penggunanya seperti apa? Nah, contoh penggunaan while-nya itu seperti ini. Oke. Karakter A sama dengan 10. Ya. Selama A kurang dari lebih dari sama dengan 0, maka port A itu dicetak. Gitu ya. Port A itu dicetak selama dia lebih dari 0. Jadi kalau ntar ketemu sama angka 0, dia nanti akan stop sendiri. Oke, yang pertama A itu adalah 10. Dia langsung keluarin angka 10. Ya, dia akan langsung mengeluarkan angka 10. Oke, pada saat dia sudah mencetak angka 10, terus di sini ketemu nih sama port A, perintahnya itu dikurangin, gitu ya. Min itu berarti si 10-nya itu dikurangin 1 sampai nanti ketemu angka lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Berarti nanti akan kecetak angkanya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kenapa 0 juga kecetak? Ingat, persyaratannya adalah A lebih dari sama dengan 0. Jadi ketika dia sudah ketemu angka 0, ya udah dia akan berhenti. Nggak bakalan menuliskan lagi ke bawahnya. Berbeda dengan do while, ya, berbeda dengan do while. Jadi
dia akan menghitung dulu, ya, angkanya itu akan dihitung dulu. Jadi dihitung dulu, dulu. Oh ya 10, angka pertamanya 10. Dia dihitung dulu, oh ya ketemu angka 9. 9 itu masih di atasnya 0 apa enggak? Iya masih di atasnya 0, baru dicetak. Gitu ya. Jadi dihitung dulu baru dicetak. Sedangkan while dicetak dulu, dia baru dihitung. Ya, dicetak dulu angkanya baru dia dihitung, ya. Cetak dulu baru dihitung. Sedangkan do while kalian hitung dulu baru kalian cetak. Gitu ya, sama. Yang akan dihasilkan nanti outputnya akan sama. Dia akan mencetak dari angka 10 sampai dengan 0 secara berurutan. Seperti itu, gitu ya. Terus persamaan yang ketiga adalah for, gitu ya. Persamaannya adalah for. For ini untuk mencetak, jadi standar dasarnya itu for adalah 10. For itu kurang dari lebih dari sama dengan 0. A min sama yang akan dicetak nanti hasilnya sama akan mencetak 10 sampai dengan angka 0. Gitu ya. Bentuk pendeklarasinya seperti ini. Oke. Tugas yang harus kalian kerjakan, jadi cetak angka, ya, cetak angka. Kita nggak usah menggunakan if, kita menggunakan looping aja biar enak, ya. Nggak usah pakai if, kita menggunakan looping. Ingat ya, tugasnya tidak menggunakan if tapi menggunakan looping. Cetak bilangan genap mulai dari 2 sampai dengan 100. Ya. Cetak bilangan genap mulai dari 2 sampai dengan 100. Oke? Itu tugasnya. Terus yang berikutnya insya Allah di pertemuan yang minggu ke-3 besok kita sudah mulai menggunakan programnya. Jadi tolong dipersiapkan. Nanti filenya akan saya kirim ke Google Drive. Gitu ya. Google Drive-nya apa Pak? Ya nanti akan saya infokan ke kalian. Gitu ya. Jadi tugasnya bisa maaf. Jadi programnya sudah bisa kalian install mulai dari sekarang. Di minggu depan kita akan sudah mulai menggunakan program tersebut. Terus apa yang akan kita kerjakan Pak di minggu-minggu berikutnya ya? Minggu berikutnya berarti kita langsung praktek gimana sih cara penggunaan softwarenya itu seperti apa, gitu ya. Terus cara pembuatan sistem minimumnya itu nanti akan seperti apa, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kelas ini dan kita selalu dilindungi segala sesuatunya oleh Allah. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian pada umumnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.